rekan-rekan mahasiswa 2020 dengan Civitas Akademika UKRIN Yogyakarta. Ketemu lagi ya dengan saya, dengan Bu Umi. Saat ini saya akan membawakan materi tentang BPJS Kesehatan. Kenapa BPJS Kesehatan harus masuk di sesi PK2MB? Begini teman-teman, kesehatan adalah masalah dasar yang harus menjadi perhatian penting. Karena kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa beraktivitas apapun. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kemudian dalam kondisi seperti itu, pasti kita akan mempunyai beban yang berat. Orang tua juga mempunyai beban yang berat, kampus juga mempunyai beban yang berat kalau sampai kesehatan kita terganggu. Kami, Universitas Kristen Immanuel, tidak ingin hal ini terjadi dan dialami oleh rekan-rekan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Kami ingin rekan-rekan mahasiswa bisa belajar, bisa beraktivitas, dan berkegiatan dengan nyaman, dengan tenang, karena jaminan kesehatan dasarnya sudah ada dan sudah dipegang. Itu tujuannya kenapa sesi BPJS ini ada di PK2MB. Apa sih BPJS Kesehatan? BPJS itu singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan adalah lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan jaminan dasar kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan itu membayar dengan premi yang sangat rendah, namun memiliki manfaat yang sangat besar. Sebagai contoh, dulu suami saya ya, teman-teman, itu harus pasang ring 3. Kalau saya lihat kwitansinya di situ hampir habisnya 122 juta. Tapi pada waktu saya di kasir, saya sama sekali tidak ditagih. Jadi benar-benar semua di-cover oleh BPJS Kesehatan. Terus kenapa UKRIN dan BPJS berhubungan? UKRIN sangat mengharapkan setiap mahasiswa, tidak hanya mahasiswa baru, seluruh mahasiswa UKRIN mempunyai kartu BPJS. Sehingga pada saat teman-teman harus datang ke Jogja, teman-teman sudah merasa tenang, sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, ikuti berbagai kegiatan, ikuti berbagai aktivitas, ikuti berbagai perkuliahan, itu sudah tenang karena sudah ada jaminan kesehatan apabila kesehatan teman-teman terganggu. Jadi BPJS Kesehatan ini sangat-sangat menolong dan membantu kita semua. Nah, yang perlu menjadi perhatian tentang BPJS Kesehatan ini, teman-teman, sebelum datang ke Jogja, teman-teman harus mengurus kepesertaan BPJS itu terlebih dahulu. Jadi, pada waktu datang ke Jogja, teman-teman sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan, seperti juga kartu KIP kuliah ya, seperti kartu Indonesia Pintar kuliah. Nah, untuk BPJS Kesehatan pun teman-teman harus memiliki itu agar bisa berkegiatan, beraktivitas dan kuliah dengan tenang dan nyaman. Karena adik-adik pasti jauh dengan keluarga dan dengan orang tua. Selain kalian tenang, orang tua di rumah, keluarga di rumah juga tenang. Kami pun dari pihak kampus juga tenang kalau semua kita sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan. Kami semua karyawan, staf dosen di UKRIN, semua kami memiliki kartu itu karena benar-benar sangat menolong. Nah, untuk menjadi peserta itu bisa peserta dengan yang didaftarkan oleh orang tua. Jadi orang tua yang mendaftarkan, seluruh keluarga didaftarkan di kartu itu. Kemudian kalau saudara memiliki kartu yang didaftarkan orang tua, nanti setiap ulang tahun saudara harus minta surat keterangan masih kuliah ke kampus dan dikirim ke
kantor BPJS sehingga nama saudara tidak tercoret, sehingga apabila terjadi sesuatu saudara tetap aman. Tapi kalau misalnya itu terlalu repot, saudara bisa membuat kartu BPJS secara mandiri. Jadi nanti bertanggung jawab sendiri, setiap bulan harus membayar, harus setor iuran BPJS. Tapi itu memang lebih fleksibel, lebih pakai fotokopi akte kelahiran, foto, kemudian rekening bank pemerintah. Jadi pihak UKRIM, pihak kampus sangat-sangat mengharapkan teman-teman yang saat ini belum punya kartu BPJS Kesehatan segera mengurus kartu BPJS itu dan datang ke UKRIM dengan kartu BPJS Kesehatan. Nah, selain itu, selain BPJS Kesehatan, sebetulnya ada dana sosial yang kami ambil dari sebagian SPP tetap yang teman-teman bayarkan. Hanya sebagian kecil. Jadi pada saat atau suatu saat saudara-saudara kesehatannya terganggu dan harus rawat inap atau mengalami kecelakaan, bisa lapor ke Wakil Dekan Bidang 2, ya, Wakil Dekan Bidang 2. Kemudian semua bukti kwitansi pemeriksaan kesehatan bisa diserahkan, nanti Wakil Dekan Bidang 2 akan ketemu dengan saya untuk mengurus dana sosial. Kami akan memberi bantuan meskipun sedikit kepada semua mahasiswa yang mengalami kecelakaan atau rawat inap karena kesehatannya terganggu. Jadi jangan segan-segan, kalau misalnya ada orang tuanya meninggal atau ayahnya, ibunya meninggal juga bisa diklaim atau bisa diambilkan dana sosial juga melalui Wakil Rektor Bidang 2. Karena saya di sini berada di bawah Wakil Rektor Bidang 2 ya. Wakil Rektor Bidang 2, kemudian fakultas-fakultas punya Wakil Dekan Bidang 2. Itu yang terus berhubungan dengan saya mengenai dana sosial teman-teman semua. Nah, mengenai BPJS, saya kira cukup di situ, tapi ada beberapa hal lagi yang penting yang berhubungan dengan saya dan juga dengan mahasiswa, yaitu mengenai pengelolaan dana bidik misi yang ditujukan untuk pembayaran SPP. Dana bidik misi biasanya diberikan secara global ke rekening kampus. Kemudian nanti saya akan mengelola SPP tiap-tiap mahasiswa. Dana itu akan saya masukkan langsung ke rekening Briva saudara-saudara semua. Jadi nanti bisa ditanyakan melalui Japri ke saya apakah dana bidik misi sudah sampai atau belum, sudah masuk atau belum, itu bisa ditanyakan kepada saya. Kemudian kalau ternyata saudara-saudara sudah membayar SPP tetap dan kemudian mendapat beasiswa bidik misi atau yang sekarang disebut KIP kuliah ya, itu bisa nanti diambil dananya. SPP tetapnya kan akan dibayarkan dari dana KIP kuliah. Nanti akan saya kembalikan kalau saat ini saudara-saudara sudah membayar SPP tetap tersebut. Jadi jangan khawatir. Yang penting saat ini penuhi dulu syarat daftar ulang, yaitu membayar PK2MB dan membayar SPP tetap. Nanti dana yang akan dibayarkan oleh KIP kuliah akan saya kembalikan. Selain itu, untuk penerimaan mahasiswa baru, saya hanya akan bersama-sama saudara sampai semester 1. Segala informasi atau segala pertanyaan bisa disampaikan ke saya hanya sampai di semester 1. Karena di semester kedua saya sudah harus menghandle mahasiswa-mahasiswa baru tahun berikutnya. Ya, itu informasi dari saya mengenai BPJS dan mengenai tugas-tugas saya yang berhubungan dengan mahasiswa semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan,
Jangan lupa pakai masker ya. Itu protokol kesehatan yang harus kita taati. Cuci tangan sesering mungkin, pakai masker, jaga jarak. Salam sehat, sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom.